yang beredar. Persen, yang kedua 70%, bener nggak Pak? Nggak tahu, saya ikut aja ya, seperti biasa. Total kepemilikannya berarti 5 saya totalnya. Beli saham yang kedua berapa per lembar? harganya. Per lembar. Rp6.500 Pak. 6.500. Ya. Dah. Nah, kita lihat jawabannya. Kalau jurnal pertama dan jurnal kedua, debit investment in S pada cash ini bisa sendiri ya. Dapat nggak nih? Yang jurnal pertama dan kedua. Dapat Pak. Itu tinggal dipindahin aja ya, debit investment in S pada cash. Terus jurnal yang ini untuk metode complete equity, ini kita sebut dengan jurnal retroaktif. Ya. Kan kalau kamu kepemilikannya retroaktif. Ya, ini jurnalnya dibikin kalau kepemilikan kamu udah di atas 20%. Ya. Kan kalau kamu waktu itu kepemilikannya di tahun 2018 di bawah 20%, maka kalau ada income, kamu nggak mengakui jurnal debit investment in S, credit AC, atau revenue from investment itu. Ya kan? Nah, yang kita nggak akui, maka kita akui sekarang. Kebetulan di soal ini juga tidak ada pembagian dividen. Jadi semua RE-nya naik karena income. Jadi kamu ngaku ini income-nya itu dapat, oh harusnya 15 juta nih, kenapa saya 78750 ya? Harusnya 15 juta nih. Diganti sama kalian ya. 15 juta. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya kan kita mengakui income tahun 2018. Gimana cara mengakui income tahun 2018? Ya gampang. Berarti RE 1 Januari 2019 kurangin RE 1 Januari 2018 dikali dengan persentase kepemilikan kamu di tahun 2018. Di tahun 2018 kepemilikan kamu tadi berapa? Pembelian pertama? 15%. 15%. Gitu. Dapat nggak tuh? Coba deh cari angkanya sendiri. Dapat nggak 15 juta? Dapat Pak. Nah, untuk kita melakukan yang namanya ini kita melakukan revaluasi, ya. Apa sih yang kita revaluasi? Jadi revaluasi itu gini. Kita beli investasi tanggal 1 Januari 2018, nilainya 150 juta. Apakah investasi yang kita milikin 150 juta di tahun 2018 masih 150 juta juga di awal tahun 2019? Jawabannya kan tidak. Karena investasi bertambah karena AC, berkurang karena
dividen. Ya. Nah, jadi harusnya investasi kita bertambah karena income ini nih ya, bertambah karena income ini 15 juta. Jadi harusnya investasi kita yang 150 juta di tahun 2018, investasinya itu sekarang di tahun 2019 tuh jadinya 165 juta. Sampai sini bisa ngerti? Ngerti, Pak. Itu 150 tuh dari yang total kita beli itu kan Pak, yang 37 Yang beli pertama. 500 itu kan. Iya. Yang beli pertama. Oke, makasih Pak. Terus, nah, investasi kita yang berapa tuh? Belinya pertama kali berapa lembar sih? 37.500. Nah, ini kamu implied value-nya. Berarti sekarang nih menurut catatan kita 37.500 lembar itu nilainya 165 juta. Menurut catatan kita, harusnya nilai investasi kita segitu. Tapi menurut di pasar 37.500 lembar itu nilainya harusnya dikali dengan harga terakhir tadi berapa? 6,5 ya? Iya Pak, 6,5. Nah, jadi sekarang di pasar kalau kamu mau beli 37.500 lembar itu harganya 243.750.000. Gitu ya. Bener nggak? Betul Pak. Nah, jadi kita sesuaikan ke nilai sekarang, ke nilai pasarnya. Makanya kita akan mengakui investasi kita nilainya naik karena revaluasi. Jadi kita revaluasi. Gitu, 78, 750 yang kita revaluasi. Ini jurnal di bawah nih. Debut investment in S credit gain on revaluation. Revaluation ini dilakukan kalau kepemilikan kita di atas 50%. Dan yang kita revaluasi adalah kepemilikan kita sebelum kepemilikan kita di atas 50%. Gitu. Bapak, maaf Bapak. Ya Ben? Pak, itu yang 6.500 yang dari mana Pak? Yang implied value-nya Pak? Nah, dijelasin tuh tadi dari mana tuh? Deborah? Ya Pak, yang 6.500 itu dari 1.137.500.000 dibagi 175.000 lembar. Oke, maaf. Oke. Revaluasi ini dibikin kalau kepemilikan kamu revaluasi adalah kamu di atas total kepemilikan kamu di atas 50%. Tuh udah saya ingetin tuh ya. Pak, berarti kalau semisal nih Pak selama 3 tahun 2018, 2019, 2020 di 2018 sama 2019 itu belum sampai 50%, berarti kita nggak usah bikin revaluasi, berdirevaluasi di 2020. Yang direvaluasi yang 2 biji itu ya, 18 dan 19. Oh, jadi dua-duanya tuh digabung gitu, direvaluasi ke 2020 gitu ya Pak? Ya, itu jawaban kamu untuk soal yang bawah tuh. Oh, ada ya Pak emang? Ada tuh nih. Jadi yang direvaluasi yang 18, 19. 20-nya kita baru di atas 50. Ya, itu yang kita bahas minggu depan nanti. Baik, Ya. makasih Pak. Ya. Udah ada lagi nih, kalau nggak ada kita lanjut nih. Lanjut aja kali ya. Terus tanggal 31 Desember kita mengakui income debit investment in S credit AC. Nah ini income tahun 2019. Dapat nggak nih kamu angka 212.500?
income tahun 2019. Berarti RE 1 Januari 2020 kurangin RE 1 Januari 2019 dikali persentase total kamu tadi berapa? 85 ya. Gitu. RE 1 Januari 2020 kurangin RE 1 Januari 2019. Terus dikali persentase kepemilikan kamu yang total yang baru tuh. 85% apa berapa tuh? Dapat, Pak. Dapat ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, Nolan. Itu kan kata Bapak kalau kepemilikan di bawah 50% nggak boleh melakukan itu apa revaluasi. Nah, Ya, kita belum revaluasi kalau kita belum memiliki pengendalian. Pengendalian kita Nah. adalah total kepemilikan kita di atas 50. yang jurnal investment pada gain on revaluation itu kenapa di jurnal ya Pak? Kita ini nih, yang nilainya investasi kita, yang nilainya 150 juta itu, Ya. kita jadikan ke 243 juta 750. Bukannya nggak boleh. Kan kepemilikan kita di tahun 2019 kan udah di atas 50. Tadi totalnya berapa? Deborah? 85%, Pak. Iya, kan total udah 85. Bukannya kalau itu buat jurnal pada akhir periode 2019 ya Pak? Enggak, itu dibikin pada saat kepemilikan kita di atas 50%. Oh, pada saat beli itu juga berarti Iya. langsung diakui. Makanya tanggalnya sama semua nih. 1 Januari 2019 kamu bikin retroaktif juga, kamu bikin juga revaluasi. Tanggalnya sama nih. 3 ini kan tanggalnya sama. Oh iya ya. Misalnya kalau gini Pak, misalnya kalau dia kepemilikannya itu berubah menjadi di atas 50% pada tanggal 5 Februari, berarti pada saat itu juga mengakui gain on revaluation ya? Iya. Oh iya Pak. Oke. Tapi kita pasti kemungkinan besar kalau ujian dan sholatin pasti awal tahun sih. Soalnya kalau kamu nanti nggak awal tahun, itu berarti nanti ada beberapa yang berubah. Kayak misalnya waktu kamu mau revaluasi di sini kan changes in RE-nya kan berarti kan ini changes in RE dari kamu punya sampai kamu revaluasi. Berarti kan sampai misalnya kan ini kan dari 1 Januari 18 ya kan? Iya. Sampai 1 Januari 19 gitu kan. Kalau kamu berarti sampai 5 Februari, berarti ini sampai 5 Februari, ya kamu cari lagi tuh saat RE 5 Februari itu berapa? RE 5 Februari itu berapa? Gitu loh. Oke. Makasih Pak. Ini saya nggak hapus ya, ini aja hapus dah biar nggak bingung. Itu kan RE-nya nanti kamu mesti hitung lagi, nggak bisa kan? RE-nya berapa tuh? Gitu perubahannya. Tambah income-nya, income 1 Januari ke 1 Februari 2019 itu berapa? Gitu, ngitung lagi nih bisa sih kalau mau ngitung. Bisa kalau mau ngitung dari soal kamu. Yang setahunnya kan 250 juta tuh. Berarti sebulannya bagi 12 gitu. Cuma kan repot nanti kamu. Dan kalau nanti kita jual kita belinya nggak awal-awal tahun, nanti ada namanya subsidiary income purchase. Nah, pusing kan? Jadi pasti awal tahun. Ya, pusing-pusing Pak. Ya pusing, jangan yang pusing-pusing makanya. Nanti kamu subsidiary income shot aja belum tentu. Nanti deh sambil dijelasin subsidiary income shot kamu mungkin paham. Oke. Ya. Makasih Pak. Yang ini udah tadi ya. Jadi nih sekarang pada saat tanggal berapa Maret tuh berapa Maret? 20 Mei 2020 dia jual 25.000 lembar dengan harga 8.500 per lembar. Kalau metode complete equity, dia akan menghitung dulu investasi pada saat dia mau jual di tanggal 20 Mei 2020. Ya. Nah, ini kamu nih investasi kamu di awal 2020 ini dapat 1.593.750. Ini saya tambahin jadi jurnal nih semua nih. Ini kan investasi kita nih semua. Saya tambahin aja. Atau kalau kamu mau cepat ya sebenarnya kan dari 243.750 ini kan yang 150 juta tambah yang 1.137 tambah AC yang terakhir 212.
Tapi kalau kamu berasa itu ribet ya tambahin aja nih 1, 2, 3, 4, 5 dari jurnal. Dapat nggak nih 1593 tuh? Coba dicari. Dapat Pak. Udah Pak. Bapaknya hilang. Ada kok, ada, nggak hilang. Udah. Oh, udah Pak. Nah, ini kamu cari income tahun 2020, berarti dari 1 Januari 2020 sampai 20 Mei 2020. Berarti cara cari income tahun 2020, RE 1 Januari 2020, RE 1 Januari 2021 kurangin RE 1 Januari 2020. Ya. RE 1 Januari 2021 kurangin RE 1 Januari 2020. Tuh, kamu dapat income-nya kan? Nah, dikali persentase kepemilikannya 85 ya. Terus dikali dari 1 Januari ke 1 nih. Terus kalian dicari tuh, bener nggak investasi saat tanggal 20 Mei itu 1.700.000.000. Udah Pak. Kalau tanggal awal apakah dia diakui 1 bulan juga Pak? Pokoknya kayak depresiasi. Oh, oke. Makasih Pak. Ya, udah. Terus berikutnya tanggal 20 Mei sebelum tanggal penjualan, ya, ini kamu ngakuin dulu nih AC-nya, pendapatan income-nya 106.250. Terus investment in Asia ini kan kamu punya terakhir 1,7 M itu ya. Berarti 1,7 M waktu kamu ngitung investmentnya 1,7 M ini kamu kali berapa yang kamu jual sih? Berapa lembar yang kamu jual? Berapa lembar yang kamu jual? 25.000 Pak. 25.000. Dari total kepemilikan kamu berapa? Total Total yang kamu punya ya, bukan total sahamnya CS. Total yang kamu punya. 85% itu berapa lembar? 212.500. 212.500 tuh. Jadi kamu 212.500 itu 1,7 M sekarang nilainya. Jadi kalau 25.000 nilainya bener nggak? 200 juta. Coba dicekin tuh.
Dapat, Pak. Oke. Kalau sudah, terus investasi yang di cash yang dijual itu kamu cari dari soal berapa lembar yang kamu jual kali harga jual per lembarnya. Udah? Udah, Pak. Udah. Terus gainnya kamu masukin ke OCC 12.500.000. Nah, kenapa di sini gainnya diakui sebagai OCC? Kenapa enggak gain on sale of investment? Ya, gain ini diakui sebagai OCC karena waktu setelah kamu jual, kepemilikan kamu masih di atas 50%. Ya, kepemilikan kamu setelah jual masih di atas 50%. Makanya dialihkan ke OCC. Tapi kalau kamu jual, kepemilikan kamu di bawah 50% setelah jual, makanya itu nanti dikreditnya gain on sale of investment. Dicek deh, kamu lepas 25.000 lembar, dari 85% kepemilikan kamu jadi berapa tuh? Tujuh 75%. 75%. Jadi setelah penjualan, kepemilikan kamu masih di atas 50%. Makanya di gain-nya diakui ke OCC. Ya, itu penjelasannya. Udah? Udah, Pak. Ya. Terus berikutnya tanggal 31 Desember kita mengakui sisa income dari tanggal 20 Mei ke 31 Desember. Ini yang kita akui income-nya itu hanya kepemilikan kita yang baru itu berapa? Kata Roland 75 ya? Iya, Pak, 75%. Nah, 75% dan juga 7/12-nya ya. Gitu. RE
1 Januari 2021 kurang RE 1 Januari 2020. Nah, di tahun 2000 sisa-sisa tahun 2020 ini kita cuma punya untuk 7 bulannya kita punya 75% aja. Gitu. Nah, itu kita akui di jurnal ya. Bebat investment in S, credit AC. Terus kita hitung investment saldo investment akhir, investment berkurang karena investment sold, bertambah karena AC, jadi dapat investment akhir. Terus kita bikin jurnal eliminasi tahun 2020 ya. Debit AC, AC-nya total berarti ya. AC kamu kan ada 2 nih. AC-nya ada 2 nih setahun. AC sebelum penjualan sama AC setelah penjualan nih digabung. Dapat 237.500. Terus ada lagi debit kredit investment in S. Ini ini salah nih. Harusnya ini selisih berapa nih? Ini dibenerin ya. Waduh. Kurang berapa sih F2? F2 225 juta. Ya, dibenerin ya. Nah, subsidiary income sold-nya. Nah, ini subsidiary income sold ini yang tadi, karena kita jualnya tuh nggak di awal tahun. Kita jualnya di tanggal 20 Mei. Nah, sampai 20 Mei, kan kita udah ngakuin income-nya selama 5 bulan. Bener nggak? Ya, kita udah ngakuin income-nya selama 5 bulan. Nih, cara cari subsidiary income sold. Kamu income tahun 2020 berapa sih? Daripada saya ngetik-ngetik lagi. Tadi udah ngitung kan? Income tahun 2020 berapa? 300 juta, Pak. 300 juta. Dikali 10% yang kamu jual dari total, bener? Dari total 10% kan? Iya, Pak. Dikali 5/12. Dapat nggak tuh subsidi income? Dapat, Pak. Nah, cara carinya seperti itu subsidy income sold. Nah, apa itu subsidy income sold? Jadi gini, kamu itu sebenarnya tahun ini secara keseluruhan itu dianggapnya kamu selama setahun ini punyanya cuma 75% aja. Gitu. Jadi kan kamu nih kamu udah ngakuin 85% nih. Jadi 10% yang di sini nih kamu udah akuin, kamu lepas. Sama investasi itu sebenarnya gini ya. Kamu kan pertama punya 100 juta. Terus dapat income 10 juta. Berarti yang kamu jual waktu kamu jurnal itu kan kredit investment in S-nya 110, bukan 100 juta. Gitu kan? Kalau kamu lepas investasinya, maka income dari investasinya pun kamu lepas. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, makanya itu ada namanya subsidiary income sold. Gitu. Jadi itu adalah karena kamu jual investasi kamu termasuk income-nya yang kamu peroleh, maka kamu harus lepas itu subsidiary income sold itu. Karena tadi kamu misalnya punya 100 juta, ada income 10 juta, berarti sekarang kan investasi kamu 110 juta. Waktu kamu jual, kamu akan mencatat nilai investasi kamu yang kamu jual berapa? Ya 110. Gitu. Nah, itu kan berarti harga beli plus income. Nah, income jadi kamu lepas. Nah, itu disebut dengan subsidiary income sold. Gitu. Itu karena kamu ada income tahun berjalan. Gitu. Nah, tadi kalau Roland nanya, kalau kita belinya 5 Februari, nah itu ada income yang kita akui, yang sebelumnya kita nggak punya, namanya subsidiary income purchase. Dari 1 Januari sampai 5 Februari. Ada subsidiary income purchase yang tadinya kita nggak ngakuin, karena bukan hak kita, jadi kita akuin karena kita beli investasi orang plus income-nya. Gitu, Roland. Halo? Ya, Pak. Ya, kayak gitu ya. Makanya kalau beli juga boleh sih. Saya siap sedia sih bikin soalnya. Pak, boleh lihat yang di atas tadi nggak, Pak, yang diubah itu, Pak? Yang mana? Oh, ini. Oh, itu. Oke, makasih, Pak. Udah?
Ada lagi nggak Ronald yang mau ditanya? Masih bingung, Pak. Kenapa bingung? Yang itu apa? Subsidiary income soal itu, yang soal itu, Pak. Ih, ini, aduh, bentar, saya buka ini ya nggak apa-apa deh saya cocok di sini. Tapi saya ntar mau nge-save juga. Bentar, saya buka lembaran baru aja. Ntar kita ini dulu. Jadi gini, kamu waktu beli investasi, ya, misalnya nilainya 100 juta. Ya, 100 juta. Gitu kan? Ya. 100 juta nih. Terus ada income 10 juta. Berarti kan gini dong. Ya. Ini misalnya jualnya sama ya, ini 1 Januari, terus ini jualnya 20 Mei misalnya. Sama nih 10 juta. Berarti waktu nanti kamu jual, berapa angka kamu? 110. Nah, S-nya misalnya 150 lah. Ya kan? Terus ini OCC atau gain ya. Iya. Kan 40 saya kurang 01 tuh. Ya. 110. Ya kan? Iya. 110 ini berarti merupakan gabungan dari investasi kamu plus income kamu. Betul gak? Benar sih, Pak. Itu income-nya dari pendapatan dividen atau gimana sih, Pak? Dari income kan kita kamu kalau di atas 20% kan investasi mengakui income. Enggak, itu income-nya dari mana ya? Net income. Oh, iya. Net income-nya si anak. Udang. Iya, Pak. Iya, jadi jatuhnya kan, tetap di pembagian laba kan? Iya, pembagian laba ini kan kita akui labanya dia. Dia kasih tahu labanya, kita akui. Pro rata kan kalau income. Oke. Nah, terus kenapa? Nah, nih, isinya kamu hapus dong. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kamu masa mau hapus ke investasi? Sedangkan investasi kamu udah nggak ada. Ayo. Nah, ini ya makanya kamu jual yang namanya subsidiary income sold. Karena kamu udah gitu. Kalau gini kan jadi nol semua. Ntar jadinya munculnya subsidiary income dong di neracanya. Iya ada. Nanti di neracanya ada. Itu nggak ditutup ya, Pak? Ditutup nanti tahun depan. Tahun itu ditutup nanti langsung ke RE. Oh, jadi subsidiary pada RE. Ya, secara logikanya kan gini. Sebenarnya kita punya investasi, ya kan? Kita beli 100 juta, jualnya 150. Income kita kan 50 juta kan? Cuma kita bagi dua aja. Gitu. 40-nya ya karena kita memang untung. Gitu kan? 10 jutanya ya karena kenaikan income gitu loh. Yang sebenarnya juga bukan keuntungan, sebenarnya itu dapat keuntungan sebelum kita jual tuh kita udah dapat untungnya gitu. Gitu. Makanya karena kita jual, nah kita juga nggak mengakui keuntungan tersebut. Kan udah kita akui nih keuntungannya berupa AC. Iya, Pak. Itu pendapatannya. Nah, sekarang keuntungan cuma diganti aja gitu ke subsidiary income sold. Oh, yang diakuinya tuh untuk keuntungan atas kenaikannya itu ya, Pak? Iya, keuntungan atas kenaikan. Harusnya kan yang kita akui keuntungan pada saat penjualan ini yang harusnya yang kita akui itu cuma untuk kita cuma 40 juta logikanya kan? Saat jual pun keuntungan itu cuma 40. Yang 10 juta itu kan sebenarnya bukan keuntungan kita. Itu kita udah catat waktu itu nilai investasi kita ya naik. Karena perusahaan yang ngasih laba, nilai investasi kita kan naik. Karena labanya dia. Pak, mau nanya dong, Pak. Tadi kan katanya kan kalau subsidiary income sold itu kan ditutup nih pada akhir tahun. Itu yang sell investment itu dia ditutup juga nggak Pak gainnya? Atau emang cuma ditutup salah satu? Tutup juga gainnya mah. Oh berarti double dua gitu. Angkanya berarti nggak.
Udah? Ini udah jelas belum, Roland? Untuk bagian itu sih udah jelas ya, Pak. Oh ya udah. Makanya kalau kamu tadi misalnya ini kita belinya nggak satu Januari, berarti kan sebelum belum kita 1 Februari itu 1 Itu bulan. pada AC juga, Pak? Yang mana? Yang subsidiary income purchase. Iya, nanti sama AC juga. Kan itu menambah AC kita. Gitu. Ini kan pokoknya kan kita logikanya di sini kan kalau kamu mau lebih jelas lagi, ini kan logikanya secara material kita untung 50 juta kan. 50 jutanya itu sendiri kita untung karena kita jual income-nya plus kita jual investasinya. Gitu. Iya, Pak. Ya, secara terpisahnya gitu. Secara logikanya kan pokoknya untung 50 juta nih. Cuma dia pisahin. Sebenarnya 50 juta itu 40 juta ya karena memang benar kamu untung jual investasi, 10 jutanya itu karena kamu lepas income-nya dari si anak yang kamu punya kamu jual juga. Gitu. Oke, Pak, ngerti ya. Makasih, Pak. Yo, ini nggak perlu lah ya. Ini cuma pengertiannya doang. Ini nggak perlu ya, jadi saya tutup ya, nggak di save ya. Terus berikutnya jurnal eliminasi yang CSOCCRE ini, jangan lupa RE-nya masukin RE, kamu bikin eliminasi. Maaf, Pak, gelap. Hitam. Oh iya, lupa. Udah saking semangatnya jadi begitu. Lupa, maaf. Udah? Oke, udah, Pak. Udah. RE-nya jangan lupa nih, RE-nya awal tahun kamu bikin eliminasi. Berarti ini RE-nya 1 Januari 2020. Ya, ini RE-nya 1 Januari 2020. Jangan sampai lupa. Terus investment in dan OCC-nya berarti kamu kali dengan persentase yang baru. Ya, kali dengan persentase yang baru. Yang baru. Yang 75%, Pak. Ya, kali 75. Kita pertemuan ke 8 ya? 8 apa 9, Pak? Kayaknya kalau sama saya 8 deh. Ya 8. Iya, Pak. Kalau teori 9 nanti kamu tuh. Masih 8 juga sih, Pak. Soalnya kemarin kita kan kepotong libur. Oh, masih 8 juga ya? Iya, Pak. Yang ini ya khusus advance ya, Pak. Yang lain udah ada yang 9. Oh, oke. Terus saya belum, ini udah selesai nih, udah dapat angkanya kalian semua? Saya sih belum kelar. Udah, Pak. Nah, kalau udah, sebenarnya mesti bikin CAD. Cuma di sini soalnya saya bikin soalnya saya bikin difference-nya 0. Tapi kalau kamu disuruh bikin CAD, kamu bikin CAD pada saat kapan? Kalau menurut kamu bikin CAD-nya? CAD dibikin kapan? Saat membeli, Pak. Saat kepemilikan kamu di atas Di atas total di atas 50%. 50. Ya, total di atas 50%. Jadi kamu bikin CAD pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, sekarang kamu cari sendiri tuh kalau kamu bikin CAD 2019. Kita nggak usah bikin CAD sebenarnya. Saya cuma minta kamu tuh cari berapa difference-nya. Kita supaya memastikan difference-nya 0. Ya. Jadi ini saya nggak pakai lagi ya. Ya, kita balik ke soal aja. Ya, jadi kamu tahu nih kita CAD 1 Januari 2019 ya.
Kalau diferennya nggak 0 berarti udah beda semua ya Pak Hmm, jawabannya. nggak beda semua, Roland. Jadi saya